Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andri Nur Fajrin dari angka pertama dan Indrati Tama. Kami sini akan menjelaskan tentang timer dan counter PLC pada aplikasi Twido Sweep. Pembahasan timer dan counter. Apa itu timer PLC? Timer PLC adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Dengan timer, kita dapat melakukan operasi tertentu dengan rentang waktu tertentu. Timer adalah salah satu entitas yang paling penting dan berguna. Sahabat dapat mengatur aktivitas berbasis waktu dengan bantuan instruksi timer pada pemrograman PLC. Tiap PLC memiliki fungsi timer yang berbeda. Instruksi timer digunakan untuk menyediakan logika pemrograman dan untuk memutuskan kapan harus menghidupkan atau mematikan rangkaian. Ini memiliki kontak normally open dan normally close. Nah, gambar di samping adalah representasi dari input dan output timer, kontak NO dan NC dalam pemrograman ladder diagram. Kontak keluaran timer ditampilkan dalam bentuk coil atau bentuk kotak atau bentuk persegi panjang. Di AB dan Siemens PLC itu direpresentasikan dalam bentuk kotak. Output timer ditampilkan dalam bentuk coil atau bentuk PLC atau bentuk persegi panjang. Di AB dan Siemens PLC itu direpresentasikan dalam bentuk kotak. Dalam program ladder diagram PLC, sahabat dapat menyetel timer PLC dalam rentang waktu milidetik hingga 1 jam. Jenis-jenis timer PLC. Untuk program ladder diagram, klasifikasi timer program PLC dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya. 1. Timer on delay tone. Interrupt tone untuk menghidupkan atau mematikan output setelah timer dihidupkan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Di samping adalah instruksi sederhana dari instruksi pemrograman timer on delay (ABPLC). 2. Random on off timer (RTO). Fungsi utama RTO digunakan untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. RTO digunakan jika ada perubahan dalam status yang salah, kehilangan daya, atau gangguan apapun dalam sistem. Dalam AB PLC, instruksi retentive on-off timer RTO terlihat seperti di atas. Alamat instruksi timer. Kita telah melihat 3 instruksi timer menyediakan fungsi waktu tunda time delay. Untuk mengoperasikan operasi PLC, ada 4 nilai utama yang berkaitan dengan timer. 1. Timer address. 2. Preset value. 3. Timer base value. 3. Accumulate value. Setiap instruksi timer memiliki 3 bit status yang sangat berguna. Bit ini adalah enable bit NE, 2. timer bit TT, down bit DN. Di PLC AB dan Siemens, output bit sering disebut down bit timer dan ini menunjukkan timer telah mencapai waktu presetnya, preset time. Nah, diagram blok diagram timer PLC Siemens, di mana S sama dengan atur nilai atau sinyal untuk mengatur waktu. TP sama dengan time variable, ini digunakan untuk menyimpan nilai waktu. R sama dengan atur ulang nilai timer. Q sama dengan output dari timer. BI sama dengan current time dalam kode biner. Dan BCD current timer dalam kode desimal biner. Nah, contoh penerapan timer. Contoh paling mendasar dan nyata adalah mengontrol sinyal lalu lintas menggunakan otomatisasi PLC. Setelah waktu tertentu tetap, setiap sinyal sisi harus hidup dan mati pada satu waktu. Hanya satu sisi sinyal lalu lintas yang harus menyala. Logika ini dapat diimplementasikan menggunakan timer PLC sederhana. Aplikasi instruksi timer. Berikut adalah beberapa aplikasi dasar timer PLC yang dapat sahabat gunakan dalam lingkungan otomasi PLC. Gunakan untuk tindakan penundaan atau delay. Ini digunakan untuk menjalankan atau menghentikan operasi sesuai perintah pengguna. Timer PRTO membantu merekam atau menahan nilai waktu. Sekarang waktunya Irza Ritama. Counter PLC. Apa itu counter PLC? Counter PLC adalah sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundur sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas. Dan ketika batasan tercapai, ini dapat mengontrol output. Instruksi ini dilambangkan dengan C dalam pemrograman LD atau ladder diagram, dan itu adalah bagian dari fungsi matematika.
Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan ini bisa dalam urutan naik atau turun. Dasar-dasar counter PLC. Sebelum kita mulai menggunakan instruksi counter dalam program PLC apapun, ada beberapa hal dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ini adalah informasi dasar tentang instruksi counter dan PLC itu sendiri. Pertama-tama, penting untuk mengetahui tentang limit counter pada PLC. Counter limit PLC. Counter pada PLC menggunakan variabel tipe data tertentu untuk menyimpan angka di PLC. Semua counter perlu menyimpan setidaknya 2 nomor. Yang pertama counter limit, yang kedua current counter value. Karena kedua nomor ini disimpan dalam tipe data tertentu, mereka juga memiliki batasnya. Banyak PLC menyimpan kedua angka ini sebagai tipe data word atau integer, dan jika sahabat mengingat dasar-dasar tipe data PLC, sahabat akan tahu bahwa word menggunakan 16 bit. Cara kerja counter PLC atau diagram blok. Sirkuit dasar internal counter membutuhkan satu daya tambahan, terminal input-output, sirkuit counter, dan display digital. Berikut merupakan diagram blok counter PLC. Instruksi counter PLC pada ladder diagram. Output counter ditunjukkan dalam bentuk kumparan atau bentuk kotak atau bentuk persegi panjang di AB, Omron, dan Simon PLC. Itu direpresentasikan dalam bentuk kotak. Kontak input counter ditampilkan menggunakan 2 garis paralel vertikal. Jenis-jenis counter PLC. Counter pada PLC diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama yang berbeda, yaitu counter up, counter down, counter up atau down. Apa itu counter up PLC? Counter up menghitung dari 0 hingga nilai preset value. Pada dasarnya ini menambahkan pulsa atau nomor. Instruksi counter dikenal sebagai CTU atau CTN. Berikut merupakan diagram blok instruksi counter up PLC. Apa itu counter down PLC? Counter down menghitung nilai preset ke 0. Ini mengurangi pulsa atau nomor. Counter down dikenal sebagai CTD atau CD. Diagram blok instruksi counter down PLC. Di bawah ini merupakan diagram blok instruksi counter down PLC. Fungsi reset counter PLC. Fungsi reset counter untuk mengatur counter kembali ke keadaan awal atau normal. Jika kita ingin memulai perhitungan dari nilai awal, kita dapat menggunakan fungsi ini. Dalam kasus perhitungan pulsa digital, fungsi reset counter pada PLC bekerja secara berbeda untuk counter up atau down. Untuk counter up, reset counter berfungsi mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih rendah. Untuk counter down, fungsi reset counter mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih tinggi. Rangkuman mengenai fungsi instruksi counter PLC. Fungsi dasar counter adalah untuk menghitung pulsa sinyal digital atau sistem biner. Merek PLC yang berbeda menawarkan nilai rentang counter yang berbeda. Counter bekerja sesuai dengan metode yang digunakan. Counter beroperasi dalam mode up, mode down, mode 2 arah, dan mode quadrature. Counter up dimulai dari 0 atau nilai awal hingga nilai target. Counter down dimulai dari nilai target hingga nilai awal atau 0. Kita juga dapat mengatur ulang counter. Perbedaan antara timer dan counter PLC. Keduanya memiliki instruksi pemrograman yang sama untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat. Tetapi perbedaan utama di antara keduanya adalah counter menghitung pulsa digital sekuensial dalam bentuk biner. Counter menghitung dan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Nur Fajrin dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian ladder diagram
timer dan counter di Twido Switch. Ya, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi. Programming with counters with Twido PLC software. Pertama kita create a new project dan kita namai project yang kita buat yaitu counter and timer. Langsung saja kita buat projectnya, describe, kita pilih untuk ladder diagramnya yaitu WD 160 RF. Langsung ke program. Langsung saja kita buat new ladder. Untuk input kita namai dengan persen i 0.0. Untuk timernya kita jadikan preset base-nya menjadi 1 detik dan presetnya menjadi 5. Langsung ke program lagi. Itu untuk orang kosong. Untuk orang 1 kita buat juga dengan input normally opennya yaitu sama seperti rung kosong, yaitu persen i 0.0. Kita buat lagi sebagai input normally close sebagai timernya, timer penghasil timer. Kita masukkan juga timer seperti di atas, kita jadikan preset, kita nama juga persen TM1 tadi. Untuk persen TM0 sama seperti sebelumnya, jadikan bis 1 second dan preset sebagai 5. Program, tambahkan ruang. Oke, kita lanjutkan ke input selanjutnya yaitu sebagai output persen key 0.0 dan disambungkan dengan timer. Sambungkan ke tegangan pertama. Di CU kita pindahkan, bukan di preset, di reset. Presetnya kita jadikan 5 seperti sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut. Tambahkan rung lagi. Ini adalah rung ketiga. Kita tambah lagi dengan normally open dengan nama persen i 0.0. Lanjut add section, tambah normally close sebagai timer juga, tambah timer. C0.D. Tambahkan coil sebagai output untuk pengakhir dari rangkaian di atasnya. Jadi rung 0 sampai rung 3 itu saling berkesinambungan untuk saling menjalankannya. Ya, kita mulai pengecekan terdahulu. Oh, ini rung 0 kelupaan, itu kita menambahkan NC nya sebagai TM timernya. Lanjut jika sudah. Kita lanjutkan ke simulasi. Oke, lanjut ke simulasi.
Oke, transbinary data. Ya, ini adalah simulasi. Kita jalankan, run. Oke. TM-nya sebagai normal calculus. Jika tidak ada data yang masuk, dia tidak akan hidup. Ini karena ini hidup semua dikarenakan sebelum timer dia akan hidup semua dikarenakan input di input kita menggunakan satu input yaitu %i 0.0. Jadi ketika kita hidupkan, kita jalankan input yang pertama, itu akan hidup semua. Akan tetapi untuk output yang jalankan untuk ke timer, dia akan berkedip-kedip karena kita gunakan waktu. Seperti Anda yang lihat itu di rang 1 di %tm0.q, dia akan berkedip-kedip dikarenakan timernya. Oke, jika selesai kita disconnect. Oke, sekian dari kami kelompok 1 menjelaskan tentang video switch, counter, dan timer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika salah kata dan salah penjelasan mengenai rangkaian ladder diagram timer dan counter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.